Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yaps, kali ini aku mau bikin coba video baru lagi ya teman-teman. Karena udah berapa bulan nggak bikin video. Yaps, kembali lagi di peternakan. Masih ada kok ternaknya. Tenang aja, ini aku punya bebek ya. Ini bebek apa? Nanti kita review di video selanjutnya. Ini di sini aku akan mereview untuk ternak ayamku, yaitu ayam apa? Ayam KUB. Ayam KUB adalah ayam hasil seleksi dari Balitbangtan ya, Kementerian Pertanian. Dan di sini mungkin aku akan mengulas beberapa pertanyaan yang sering muncul ya di rekan-rekan semuanya. Apakah KUB itu bisa di kandang baterai dan bisa bertelur? Ya, nanti kita lihat. Ini ada ayam ras. Ya, dan ini hasilnya. Ini adalah ayam KUB ku. Ini adalah ayam KUB yang aku kandangin baterai. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri. Ini baru keluar ini. Tuh, masih panas, masih hangat nih. Ini adalah ayam KUB yang di kandang baterai dan dia juga bisa bertelur, guys. Ya, tentu saja bisa. Meskipun tanpa pejantan, ayam-ayam KUB ini ternyata bisa bertelur. Tuh, yang atas juga mulai bertelur, yang bawah juga mulai bertelur. Dan ini sekitar 60% ke atas loh untuk apa namanya produksi telurnya. Dan tentunya daripada jenis-jenis ayam tertentu, ayam KUB ini memiliki postur yang cenderung lebih tebal ya, bukan tipis seperti ayam-ayam pada umumnya. Kalau ayam Arab, ayam Elba itu tipis. Jadi kalau misalkan nanti pengen jual nih, pengen jual pengen jual afkiran atau pengen jual pada umur-umur seperti ini ataupun 10 minggu, itu ya udah kayak kampung. Ya emang bukan kayak kampung, ya emang ayam kampung. Jadi nggak ada penolakan ini ayam apa kok tipis gini nggak ada. Karena ini secara fenotip ya memang ayam kampung, ya emang jenis ayam kampung, namun ayam kampung yang terseleksi. Dan bagaimana kualitas telurnya? Kualitas telurnya ya persis ayam kampung. Dan ini krem ya. Krem, ada putih tapi agak krem, nggak yang putih banget kayak ayam Elba ataupun ayam Arab. Jadi masih disukai pasar karena ayam kampung itu tentunya satu, warnanya harus tidak seragam. Kemudian telurnya itu cenderung berwarna krem, bukan putih shred gitu. Putih shred itu artinya kayak putih bener-bener putih kayak kain gitu, bukan. Jadi gitu ya teman-teman semua. Jadi ini bisa di kandang baterai dan berhasil bertelur. Nah, ini bertelur dan rutin, iya rutin, tapi tidak bisa seperti ayam-ayam negeri seperti ini ya, karena ini adalah ayam kampung. Jadi produktivitas telurnya mungkin jauh lebih rendah, tapi harganya lebih mahal untuk telurnya ya. Untuk satu butir kalau di sini 2.500 seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bisa ya, bisa berproduksi dengan baik. Nih, bisa berproduksi dengan baik meskipun di kandang baterai. Lah ini adalah contohnya. Bagaimana dengan ayam Arab? Kita bandingkan ya. Ini ayam Arab. Ini juga bisa bertelur seperti ini. Sama halnya dengan ayam KUB, ayam Arab juga bisa, ataupun ayam KUB dibandingkan ayam Arab. Oh, ayam Arab di baterai bisa bertelur, ya bisa. Ayam KUB tentunya juga bisa seperti ayam Arab seperti ini, ataupun ayam negeri seperti itu. Jadi itu teman-teman ya, jika ada yang penasaran apakah ayam KUB itu bisa di kandang baterai dan bisa bertelur meskipun tanpa pejantan, dia ternyata bisa. Jadi seperti itu. Nih, ini kayak ayam KUB nya jenis ayam KUB 2 Narayana ya guys, yang hitam, yang kaki hitam. Ada yang kaki kuning Janaka. Kalau ayam ini ayam Elba guys. Ini Elba, ini belum bertelur ya dia. Nih, ini mau aku kandang ini guys. Mau aku kasih kandang postal ataupun kandang yang bercampur dengan jantan biar nanti fertil. Kalau di sini ini nggak fertil guys, artinya untuk telur konsumsi saja, tidak untuk ditetaskan. Jadi seperti itu guys. Tuh.
Jadi seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa mengusahakan ayam ini di rumah juga sangat bisa. Karena apa? Karena ya bisa di kandang baterai seperti ini loh. Dan tentunya menghasilkan telur ayam kampung, bukan ayam negeri atau ras. Jadi seperti itu. Mungkin itu ya yang teman-teman penasaran. Jadi bisa tanpa pejantan dan berproduksi terus. Pakannya apa? Pakannya pakan ayam petelur. Sama seperti itu. Atau kalian bisa teman-teman semuanya bisa mencampurnya sendiri atau self mix sendiri dengan sumber daya pakan lokal yang ada di sekitar kalian untuk bisa menghemat pakan yang lebih murah ya, tentunya untuk produksi HPP-nya lebih murah. Dan telurnya juga gede-gede guys, telurnya itu gede-gede, bukan yang kecil-kecil gitu. Dan telurnya ayam ini itu lebih besar daripada telurnya ayam Arab. Oke, cukup sekian ya. Jadi jawabannya adalah bisa di kandang baterai dan tetap berproduksi dengan baik. Dan ini cenderung nggak stres guys untuk ayam KUB ini. Jadi tetap bisa bertelur, tetap bisa berkembang biak. Kalau misalkan ingin berkembang biak seperti apa, Cak Pras? Jadi ini itu bisa di IB. Ini kemarin saya IB dan ini fertil. Jadi di IB itu apa? Inseminasi buatan dengan menampung semen atau sperma dari ayam jantan, ayam KUB tentunya, kemudian dimasukkan ke dalam organ reproduksi ayam KUB ini. Diencerkan dengan apa? Karena kan volumenya kan cuma sedikit ya. Volume itu artinya yang dikeluarkan semen ayam itu cuma sedikit. Jadi diencerkan 1:3 sama 1:5 bisa, tergantung kualitas spermanya. Di 1:3 lebih aman, dikasih NaCl guys. NaCl itu infus itu loh. Jadi nanti dimasukkan di organ reproduksinya para betina ini dan fertil. Dan kalau misalkan di kandang baterai seperti ini namun dia tetap fertil bisa, asalkan di IB dengan sperma dari pejantan ayam KUB. Jadi seperti itu. Ini juga untuk menghemat tempat jika ingin memproduksi DOC ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi tetap di kandang baterai tapi bisa menetas telurnya, bisa, karena di IB. Sehingga nanti telurnya akan menjadi telur tetas atau telur fertil. Jadi seperti ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Nanti kita akan mereview untuk yang lainnya. Terima kasih.